Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi Ulumul Quran yang sudah kita siapkan ya, atau sudah kita jadwalkan untuk dibahas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan ilmu qiraat. Bentar saya setting dulu ya. Baik, ilmu qiraat ini adalah kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya terkait nuzul Quran ala sabati ahrufin ya. Di mana saya flashback lagi penjelasan sebelumnya. Jadi ketika Al-Quran itu turun ya, ada yang mengatakan ketika Al-Quran turun, artinya di kota Mekah, ada juga yang mengatakan di kota Madinah, atau ketika sudah bercampurnya masyarakat ketika itu yang lidah Arab asli dengan yang lidahnya itu lidah bukan Arab asli. Sehingga kemudian suatu ketika Al-Quran turun, ya, wahyu turun, Nabi Muhammad SAW meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya ini tidak bisa kalau diwajibkan untuk membaca Al-Quran dengan satu bacaan atau satu lahjah ya, yaitu lahjah Quraisy. Di mana memang bahasa Quraisy ini adalah bahasa yang sangat fasih, bahkan yang terfasih di kalangan bahasa Arab yang sekarang kita kenal dengan nama bahasa Fusha. Akhirnya kemudian sudah kita bahas minggu lalu bahwa akhirnya kemudian diringankan menjadi 2 bacaan, kemudian 3 bacaan sampai 7 bacaan, yang kemudian dalam kajian ulumul Quran dikenal dengan nama nuzul Quran ala sab'ati ahrufin atau 7 huruf di dalam Al-Quran. Nah, kaitannya dengan ilmu qiraat, meskipun nuzul Quran ala sab'ati ahrufin itu bukanlah ilmu qiraat, namun punya akar yang sama ya, atau kaitan dengan ilmu qiraat itu sendiri. Nah, di sini ya saya akan membahas dulu ya, nanti setelah pembahasan kita akan melihat benangnya ya antara nuzul Quran ala sab'ati ahrufin dengan ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini satu akar sebenarnya dengan kata Al-Qur'an ya, di mana ilmu qiraat ini memiliki makna membaca, ada juga yang makna menggabungkan atau mengumpulkan. Ada yang mengatakan ilmu qiraat ini berasal dari kata qoro'a, ada juga yang tala artinya yang membaca ya, atau al-jam'u atau yang mengumpulkan. Adapun menurut istilah ya, ini ada beberapa istilah ilmu qiraat ya di kajian ulumul Quran yang diistilahkan oleh beberapa ulama. Yang pertama adalah definisi dari Abu Hayyan Al-Andalusi, di mana beliau mengatakan ilmu qiraat yaitu ilmun yabhasu fihi an kaifiyatin nutqi bi alfazil Quran. Ilmu yang membahas tentang teknis penyebutan lafaz-lafaz Al-Quran. Karena memang nanti di dalam ilmu qiraat ya ada berbagai perbedaan ya, cara penyebutan atau cara pengucapan atau perbedaan kata ya di dalam Al-Quran, di mana kata-kata tersebut meskipun dia berbeda tapi maknanya itu serupa atau mirip ya, atau kalaupun tidak serupa atau tidak mirip saling melengkapi. Atau misalnya definisi dari Badruddin Az-Zarkashi, al-qiraat hiya ikhtilafun alfazil wahyil madhkur fi kutubihil huruf au kaifiyatiha min takhfif wa tathqil wa ghairiha. Ilmu qiraat yaitu ilmu terkait dengan perbedaan lafaz atau terkait penulisan huruf-huruf atau cara penyebutan, baik itu takhfif ya, jadi diringankan bacaannya, atau taskil diperberat membacanya, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada definisi yang tidak begitu jauh ya sebenarnya perbedaannya dari definisi-definisi ini. Dari Ibnu Jazari beliau mengatakan ilmu qiraat yaitu ilmun bi kaifiyati adai kalimatil Quran wa ikhtilafiha bi uzun naqilah. Yaitu ilmu tentang cara membunyikan kata dalam Al-Qur'an dan perbedaan-perbedaannya dengan menyebutkan pembawanya atau rawinya. Nah, di sini memang kenapa harus dikatakan terkait dengan pembawanya atau rawinya? Karena memang dalam ilmu qiraat ini dia hampir serupa dengan hadis ya. Jadi di dalam menentukan qiraat ini boleh atau tidak digunakan di dalam Al-Quran itu juga tergantung dari perawinya. Kalau perawinya siqah terpercaya, kemudian bersambung sanadnya sebagaimana ada dalam syarat-syarat hadis sahih, maka
boleh digunakan qiraat tersebut, tapi kalau tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah definisi dari Abdul Fattah Al-Qadi, ilmun yu'rafu bihi kaifiyatin nutq bil kalimatil qur'aniyah, yaitu ilmu yang mempelajari untuk mengetahui bagaimana cara-cara berbicara dengan kalimat-kalimat Al-Qur'an. Wa tariqi adaiya ittifaqan wa ikhtilafan, dan cara-cara penyebutannya ya, baik yang telah disepakati maupun yang berbeda, ya kan, nanti ada qiraat yang disepakati boleh digunakan atau yang ada yang berbeda pendapat ya ulama. Ma'zukul liwajhin ila nakilahi, bersama dengan menunjukkan setiap jalan sanad kepada pembacanya atau perawinya. Ini serupa dengan penjelasan di atas ya. Jadi tergantung dari perawinya apakah qiraat tersebut bisa digunakan ataukah tidak. Nah, dari beberapa definisi di atas, kita bisa merangkum bahwa ilmu qiraat adalah ilmu Al-Quran yang terkait dengan hal-hal berikut. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana teknik membunyikan atau melafazkan bacaan Al-Quran. Saya kasih contoh ya, misalnya ada di dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 182, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan au itsman fa aslaha bainahum. Ada ini qiraat yang mutawatir ya, yang suka kita baca, tapi ada juga ya bacaan Mujahid, qiraat yang berbunyi faman khafa min musin janfan, jadi bukan janafan tapi dibaca janfan, atau qiraat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib faman khafa min musin haifan gitu ya. Jadi ada perbedaan di situ, ada perbedaan cara penyebutan lafaz di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga bagaimana teknik menuliskan bacaan Al-Quran. Nah, itu terkait dengan cara penyebutannya. Ketika penyebutannya berbeda, maka tentu penulisannya juga berbeda. Kemudian yang C, hal-hal yang disepakati periwayatannya dan yang tidak disepakati. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam ilmu qiraat itu ada yang disepakati, artinya dia boleh digunakan di dalam Al-Quran. Atau tidak disepakati, berarti memang dia tidak bisa digunakan di dalam Al-Quran, bacaan Al-Quran. D, merujukkan setiap teknis itu kepada para ulama ahli yang meriwayatkannya. Ya. Jadi tergantung dari sanadnya. Apabila sebuah bacaan misalnya, tadi ada berbagai macam bacaan ya, dari Mujahid, dari Ali bin Abi Thalib, apakah memang sanadnya sampai ke perawi yang terakhir, qori yang terakhir itu bersambung atau tidak? Kalau bersambung maka boleh digunakan, kalau tidak bersambung maka tidak dapat digunakan. Kemudian juga dilihat lagi perawi-perawinya ini sikoh tidak, terpercaya tidak, kemudian ada yang tukang bohong tidak, kemudian bersambung tidak antara satu perawi dengan perawi yang lainnya. Itu juga ya, jadi qiraat tidak asal bisa diterima, tapi juga harus diteliti keabsahannya bahwa benar riwayat ini berasal sumbernya itu dari Nabi SAW. Kemudian membedakan mana yang mutawatir dan mana yang syadz. Nah, ini sudah ya dilakukan oleh para qurra ya, atau para qori, ahli qiraat, di mana mereka membedakan mana qiraat yang mutawatir ya, yang banyak diriwayatkan, sehingga ketika dikatakan mutawatir berarti boleh dipakai ya. Karena mutawatir itu kan pengertiannya adalah sesuatu yang perawinya itu yang banyak sekali sehingga tidak mungkin di situ ada kesalahan atau ada kedustaan. Atau misalnya bacaannya itu syadz. Kalau syadz itu berarti tidak bisa digunakan ya, karena memang perawinya itu sangat sedikit atau tidak dipercaya. Nah, kemudian berikutnya adalah sejarah dari ilmu qiraat. Sebenarnya sejarah ilmu qiraat itu seperti apa sih ya? Di sini ada beberapa pembahasan ya, di mana ada memang ulama yang mengatakan bahwa ilmu qiraat itu mulainya itu dari sejak turunnya Al-Quran. Ya. Kalau tadi sudah saya jelaskan di awal itu ya sama seperti nuzul, hampir serumpun dengan nuzul Quran ala sab'ati ahrufin. Karena ketika Nabi meminta keringanan, Al-Quran itu diturunkan dengan 7 bahasa. Nah, ketika itulah ada berbagai macam cara baca itu ya, yang diajarkan ke bangsa Arab ketika itu disesuaikan dengan lahjah dari penduduk masing-masing. Jadi untuk Taif atau untuk kaum Quraisy atau untuk kaum kabilah-kabilah itu kan berbeda-beda lahjahnya. Nah, di situ Al-Quran turun dengan berbagai lahjah, mengakomodir lahjah yang ada di bangsa Arab ketika itu. Nah, di sini memang ada perbedaan ya tentang nuzul Quran ala sab'ati ahrufin itu turunnya di kota Madinah atau Mekah. Ada yang mengatakan sejak awal turun Al-Quran itu sudah mulai. Tapi ada juga yang mengatakan baru ketika di Madinah. Ketika itu orang-orang Islam itu tidak semuanya lahjahnya itu seperti orang Arab asli ya. Jadi sudah banyak percampuran sehingga kemudian banyak kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian setelah masa
qiraah tadi itu ya, 7 yang diturunkan kepada Rasulullah ya oleh malaikat Jibril, para sahabat ketika itu berlomba-lomba untuk mempelajari seluruh qiraah yang diajarkan atau 7 huruf yang diajarkan kepada Rasulullah. Sehingga di dalam sejarah ulumul Quran ini ada beberapa orang sahabat yang terkenal ya, seperti misalnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, dan banyak sahabat-sahabat yang lain yang memang mereka menggeluti atau mempelajari secara intens, secara dalam ilmu qiraat ini. Nah, kemudian setelah para sahabat tadi yang kita sebutkan itu, setelah Nabi meninggal ya, para sahabat yang tadi kita sebutkan itu dan sahabat-sahabat yang lain yang banyak sekali yang mereka itu juga mempelajari baik intens maupun tidak intens ya. Akhirnya mereka menyebarkan ilmu tersebut kepada para tabi'in ya, sehingga ketika itu ragam qiraat atau cara membaca 7 huruf itu menyebar ya. Nah, misalnya Ibnu Mas'ud ya, dia punya bacaan apa yang dia pelajari dari Rasulullah. Utsman bin Affan pun punya bacaan sendiri yang dia pelajari dari Rasulullah. Nah, itu sampai abad ke-3 Hijriah ya, ilmu qiraat menjadi salah satu ilmu yang sangat berkembang ketika itu, bahkan menjadi primadona ya, di mana orang bukan hanya mempelajari tafsir tapi juga mempelajari penafsiran itu dari qiraat nih. Nah, ini nanti poinnya ya. Nah, jadi apakah qiraat sabah itu sama dengan nuzul Quran ala sabati ahrufin atau tidak? Di sini nanti poinnya. Nah, kemudian setelah abad ketiga ya, itu ada salah seorang qurra ahli qiraat bernama yang kita kenal dengan nama Ibnu Mujahid ya. Nama aslinya adalah Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Abbas bin Mujahid ya. Nah, Ibnu Mujahid ini adalah salah seorang yang sangat masyhur dalam qiraat sab'ah ya, bahkan bukan salah seorang tapi yang termasyhur ketika itu di zamannya. Sehingga kemudian ya karena beliau melihat banyak sekali perkembangan ilmu qiraat, bahkan ada yang ilmu qiraatnya itu yang syadz itu juga banyak. Sehingga akhirnya beliau membuat sebuah buku ya. Namanya kitabnya Al-Sab'ah fi Al-Qiraat. Isinya apa? Isinya itu adalah imam-imam qiraat yang terkenal pada masanya. Jadi poinnya di situ ya. Jadi bukannya nuzul Quran ala sab'ati ahrufin, ilmu qiraat 7 itu, tapi memang sumbernya dari nuzul Quran ala sab'ati ahrufin, dari turunnya Al-Quran 7 huruf, tapi mazhab qiraat ini dia seperti mazhab fikih ya. Kalau kita kenal mazhab fikih kan ada Hanafi, ada Hambali, ada Maliki, ada Syafi'i ya, di mana para ahli fikih ini beliau berijtihad ya, merumuskan sebuah hukum fikih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya, dan qiyas dan ijma ya yang kita tahu. Kemudian akhirnya dari ijtihad mereka itu muncullah mazhab-mazhab fikih tadi. Kita mazhabnya Syafi'i misalnya, atau di negara lain Hanafi, Hambali, dan seterusnya. Dan ilmu qiraat juga seperti itu. Ya, jadi 7 qiraat itu adalah 7 mazhab qiraat ya, yang ketika itu imam-imamnya ya yang dikenal pada masa Imam Mujahid kemudian dikumpulkan dalam buku atau karangannya Ibnu Mujahid, yaitu kitab As-Sab'ah fi Al-Qiraat. Jadi bukan lagi nuzul Quran ala sab'ati ahrufin, meskipun ilmu qiraat ya kesana ya sambungannya, tapi berbeda antara nuzul Quran ala sab'ati ahrufin dengan qiraat sab'ah. Itu sebabnya nanti kita akan mengetahui bahwa di dalam qiraat ini juga ada qiraah asyarah, kemudian ada qiraah arba'ata asyar yang 14 dan seterusnya. Nah, di sini adalah imam-imam qiraat ya, ada Ibnu Amir. Nah, yang perlu dicermati di sini adalah ini 7 imam qiraat ini dikenal sebagai al-qurra ya, atau ahli qiraat. Nah, setiap ahli qiraat dia memiliki yang disebut dengan rawi. Biasanya itu satu imam qiraat dia mempunyai 2 orang perawi. Ya, nanti kaitannya ini dengan yang terakhir nanti. Jadi misalnya apa? Misalnya Ibnu Amir. Perawinya siapa? Hisham. Maka Hisham dari Ibnu Amir gitu ya. Qori'nya adalah Ibnu Amir tapi perawinya itu adalah Hisham. Kemudian Ibnu Katsir ya, ini nanti silakan dibaca ya, baik di slide ini ya, bisa dibaca, atau kalau tidak itu ada di buku saya ya, memahami ulumul Quran dan kaidah-kaidahnya. Ibnu Amir, perawinya di sini adalah Hisham dengan Ibnu Zakwan, kemudian Ibnu Katsir, perawinya adalah Al-Bazzi dengan Kunbul, kemudian Qiraah Asim, perawinya adalah Syu'bah dan Habs, ya, ini yang kita biasa pakai di Indonesia ya. Kemudian Abu Amar, perawinya ialah Abu Amar Ad-Duri dan Ibnu Ziyad As-Susi. Kemudian Hamzah, qori'nya Hamzah, perawinya adalah Khalaf dan Khalat. Kemudian Nafi, perawinya adalah Qalun dan Warsh.
Kisai, rawinya yang terkenal adalah Abdul Haris dan Ad-Duri. Nah, selain 7 qiraat yang di atas ya, jadi imam-imam qiraat yang 7 tadi ya, ada juga imam qiraat yang termasuk masyhur ya. Nah, diantaranya adalah Abu Muhammad, atau bukan diantaranya, yaitu adalah Abu Muhammad Yaqub bin Ishaq al-Hadrami, ya, perawinya yang masyhur ialah Ruwais dan Raw. Kemudian Abu Muhammad bin Hisham, yang masyhur perawinya Ishaq al-Warraq dan Idris al-Madda. Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqqa, ini perawinya yang termasyhur ialah Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas. Dan 3 qiraat ini ditambah dengan 7 yang tadi, maka kemudian dikenal dengan nama qiraat asyarah atau qiraat yang 10. Kemudian ada lagi qiraat yang 14 ditambah dengan Muhammad bin Mahaish Al-Makki, Al-A'mash Al-Kufi, Hasan Al-Basri, dan Yahya Al-Yazidi. Sehingga total keseluruhannya dikenal di kita ini ada 14 qiraat. Tapi memang yang masyhur ya itu 7 ya. 4 qiraat yang terakhir ini syaz atau qiraatnya lemah. Nah, kemudian syarat-syarat ilmu qiraat nih. Jadi seperti apa ilmu qiraat itu bisa dipergunakan ya. Yang pertama, dia ada syaratnya. Sebuah ilmu qiraat ini bisa dipergunakan di dalam Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an. Yang pertama, qiraat itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Bukan sesuai dengan bahasa Arab, tapi sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi tidak menyalahi baik nahwu, sorobnya, ataupun kaidah-kaidah yang lainnya yang akan mengubah artinya. Kemudian yang kedua adalah qiraat itu sesuai dengan salah satu mushaf-mushaf Utsmani. Di sini maksudnya adalah ya tidak berbeda ya dengan mushaf-mushaf Utsmani ya. Mushaf Utsmani ini mushaf yang kita baca sekarang itu yang ditulis yang sekarang ini kita baca yang ditulis pada masa Utsman bin Affan, kemudian ada perubahan-perubahan tentu saja ya, di setiap negara itu berbeda-beda. Seperti misalnya kalau yang di Indonesia itu terbitan Lajnah Matasi Mushaf Al-Qur'an itu yang punya Kemenak ya, pasti ada perbedaan dengan yang terbitan Saudi ya, yang kadang-kadang suka kita bawa kalau oleh-oleh haji itu. Kemudian yang C, qiraat memiliki sanad yang sahih, baik diriwayatkan dari imam qiraat yang 7 dan yang 10 maupun dari imam yang diterima selain mereka. Jadi harus bersambung sanadnya, sahih, orang-orangnya baik, terpercaya, kemudian dobit, teliti. Ya. Jadi syarat hadis sahih itu kan yang pertama bersambung sanadnya, yang kedua orangnya itu adalah ya atau sangat baik, kemudian hafalannya baik, kemudian orangnya juga orang yang soleh, tidak suka bohong, tidak berbuat dosa besar, tidak suka berbuat dosa kecil. Kemudian bobit, orangnya juga harus teliti, dokton taman, teliti yang sempurna. Kemudian di dalam riwayatnya itu tidak ada syaz ya, atau tidak ada sesuatu yang kelihatannya itu benar, tapi ternyata setelah diteliti, dicek, ternyata ada kesalahan di dalamnya. Nah, dari 3 syarat ini, kalau sudah ada syarat-syaratnya, maka qiraat tersebut boleh dipergunakan. Nah, kemudian berdasarkan kualitasnya, klasifikasinya, ini saya ambil yang berdasarkan jumlah perawinya ya. Kalau berdasarkan jumlah sanadnya ya pasti ada yang sahih, ada yang syaz. Ya, yang sahih berarti boleh dipakai, yang syaz tidak boleh. Tapi kalau berdasarkan jumlah perawinya, karena ini yang paling mudah ya untuk kita lihat ya. Kalau kita pakai yang sahih itu sulit sekali memang untuk meneliti, kecuali kita ahli di bidang hadis ya. Nah, kita lihat jumlah qiraatnya, semakin banyak berarti semakin baik ya. Yang pertama qiraat mutawatirah. Kalau qiraat mutawatirah itu berarti qiraat yang diriwayatkan oleh banyak. Semakin banyak perawinya semakin mutawatir, semakin banyak. Kemudian qiraat masyhurah ini juga boleh dipakai ya. Jadi qiraat yang sanadnya bersambung kepada Nabi, kemudian hafalannya bagus, orangnya adalah punya 3 syarat yang di atas, tapi memang perawinya itu tidak sebanyak perawi yang mutawatirah. Kemudian qiraat ahad ya, ini tidak sampai derajat mutawatirah. Kalau masih ada yang mutawatir dengan masyhurah ini yang tidak usah dipakai ya. Ini contohnya misalnya riwayat dari Ibnu Abbas, kita biasa membaca dalam qiraat yang mutawatir ya, yang masyhur, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, di sini dia membaca laqad ja'akum rasulun min anfusakum, dibaca fathah bukan min anfusikum. Itu contoh qiraat ahad ya, yang sebaiknya tidak dibaca apabila ada yang mutawatir maupun yang masyhur. Kemudian yang berikutnya adalah qiraat syadzah, yaitu qiraat yang tidak sahih sanadnya. Misalnya ada yang membaca Maliki Yaumiddin, dibaca Malaka Yaumaddin. Malaka Yaumaddin. Malaka berbentuk fi'il madi, kemudian yaumi bukan yaumi tapi yauma. Malaka Yaumaddin. Nah, ini tidak boleh ya. Yang boleh adalah Maliki Yaumiddin. Kemudian qiraah maudu adalah qiraat palsu yang dibuat-buat oleh orang ya, dan pasti ini tidak boleh dipakai karena bukan berasal dari Rasulullah ataupun dari
ya tidak berasal dari Nabi ya. Dan derajatnya pun paling jelek maudhu. Kemudian qiraat mudroj adalah qiraat yang mendapatkan sisipan atau tambahan kalimat merupakan tafsir dari ayat tersebut. Misalnya ada qiraat Ibnu Abbas yang membaca laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, ditambahkan oleh Ibnu Abbas fi mawasimil haji ya. Jadi ada tambahannya fi mawasimil haji, yaitu mudroj atau kemasukan tambahan. Nah, dari beberapa kriteria di atas ya dilihat bahwa jadi qiraat itu baru boleh digunakan apabila apa? Ada dua aspek. Pertama adalah aspek kuantitasnya ya. Jadi perawinya itu harus banyak mutawatir. Yang kedua adalah aspek kualitasnya. Jadi derajatnya itu harus sahih ya. Baru setelah punya dua hal itu, qiraat tersebut bisa diterima dan dipakai dalam bacaan Al-Qur'an. Nah, ini ya perbedaan antara qiraat, riwayat, thorik, dan wajh ini adalah kalimat-kalimat atau istilah yang populer ya di ilmu qiraat. Kalau qiraat tadi sudah kita pelajari ya, qiraat itu ya qiraat Asim, qiraat Nafi ya yang dibawa oleh para imam-imam qurra. Cara-cara baca Al-Qur'an yang dibawa oleh para imam-imam qurra atau imam-imam qiraat yang bersambung sanadnya itu kepada Rasulullah. Artinya memang diajarkan oleh Nabi ya sebagai rukhsah dulu ketika Nabi meminta umatnya itu tidak hanya diwajibkan membaca dengan satu bacaan atau satu huruf. Kemudian riwayah itu adalah perawi, tadi sudah saya sebutkan, yaitu murid dari para qurra ya. Misalnya seperti riwayat Warash dari siapa? Dari Imam Nafi, riwayat Hafs dari Asim ya, seperti kita Hafs dari Asim atau riwayat Ibnu Wardan dari Abu Ja'far dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah thorik. Thorik ini adalah sanad ya. Jadi untuk melihat boleh tidak riwayat tersebut atau qiraat tersebut digunakan ya kita lihat kepada thoriknya, sanadnya ya. Kemudian juga ada wajh. Wajh ini bisa diartikan adalah versi ya, versi. Wajh secara bebas dapat dimaknai versi atau ragam, yaitu bentuk perbedaan atau khilafiyah yang diriwayatkan dari qori tertentu ya. Seperti misalnya kalau kita ada baca ismam gitu ya, ada yang membaca biasanya di tajwid ya. Misalnya ada yang baca 6 harokat, ada yang membaca 4 harokat, ada yang membacanya 2 harokat ya, itu termasuk yang khilaf yang jaiz. Artinya kalau yang tadi yang qiraah, riwayah, thorik itu khilaf yang wajib ya. Jadi kita harus benar-benar menentukan nih, ini benar nggak nih dari imamnya, kemudian betul tidak riwayat ini dari Rasulullah. Tapi kalau yang khilaf jaiz itu kita boleh berbeda. Jadi boleh ya, misalnya orang, kalau yang tadi kan yang wajib tidak boleh misalnya orang itu baca dalam satu surah dicampur-campur. Jadi dia baca misalnya yang pertama riwayat Hafs dari Asim, kemudian setelah itu dia pindah ke riwayat Ibnu Wardan dari Abu Ja'far, itu tidak boleh. Tapi untuk khilaf jaiz itu boleh ya, kita boleh kita baca misalnya Quran kita baca 6 harokat, setelah itu kita baca 4 harokat, itu boleh sesanggupnya kita saja. Atau misalnya ismam ditebalkan atau ditipiskan ya pada beberapa bacaan ya, itu boleh ya. Dan ini disebut dengan khilaf jaiz atau wajh. Nah, ini penggunaan qiraat di dunia dalam hal ini ya, qiraat Hafs dari qiraat Asim ini yang paling banyak digunakan kaum muslimin ya. Kita pun juga menggunakan itu termasuk di Indonesia. Kalau Warash itu dipakai di Maroko, Jazair, Nigeria, kemudian Abu Amr dipakai di Somalia dan Chad ya. Jadi sama persis dengan mazhab fikih ya. Jadi masing-masing itu wilayah itu punya mazhab-mazhab qiraat sendiri. Baik, itu saja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.